Video ni khas untuk orang-orang Indonesia. Saya just nak bagi nasihat sikit kepada orang Indonesia. Tolong jangan undi ataupun vote pemimpin sekarang yang ada ni. Kerana pemimpin korang ni sekarang ni tak ada kepala otak. Otaknya tiada di sini, tiada. Saya jual perfume, saya nak eksport perfume saya pergi ke Indonesia. Macam-macam kekangan, itulah, inilah. Saya faham. Alasan dia adalah untuk protect local product. Okey, kita faham. Tapi bila Malaysia pergi hantar bantuan pergi ke Aceh, itu pun nak dipersulitkan. Saya rasa otak pemimpin korang ni memang tak berfungsi. Otak tak ada. Kita ni cuba nak bantu orang-orang yang dalam kesusahan, nak hilangkan sedikit kesedihan diorang. Tapi nak kena cukai lah. Alasan dia pasal tidak diisytiharkan darurat nasional lagi. So saya harap orang-orang Indonesia gunakan akal fikiran korang. Next election, tolong jangan vote pemimpin-pemimpin yang tak ada. Keluarga, apa kabar? Sehat ya? Lo tau kan yang lagi viral video orang Malaysia ngomongnya keras banget sampai bilang pemerintah Indonesia ini nggak ada otak. Kalau kita fokus ke kata-katanya, katanya bener kasar, katanya nggak sopan. Tapi jujur ya, gue nanya satu hal penting. Kenapa dia bisa semarah itu? Coba kita taruh dulu ego kita. Ini soal bencana besar. Udah mau sebulan ya pasca bencana. Orang-orang yang kehilangan rumah masih tidur di pengungsian. Ada yang kehilangan keluarga. Tapi mereka masih mengais-ngais bantuan dari siapa saja yang mau membantu. Ini bukan headline, itu hidup orang. Terus di tengah kondisi kayak gitu, datanglah Malaysia buat ngebantuin. Bawa bantuan medis, makanan, dan lain-lainnya. Dan tiba-tiba keluarlah dari pemerintah kita justru kalimat perbandingan angka. Kurang dari 1 miliar katanya. Tidak seberapa anggaran dibandingin dengan anggaran puluhan triliun. Susah ya nyebutnya. Gue baca itu dan sumpah ya, ini bukan nyakitin Malaysia doang, itu nyakitin kita juga. Karena lo tahu kan apa yang bikin orang Malaysia itu marah bukan karena duitnya dibilang kecil, tapi karena niat tulus diperlakukan kayak recehan. Bayangin lo lagi jatuh, lagi berdarah, terus ada orang nolongin lo, tiba-tiba bapak lo bilang, bantuan lo mah kecil. Secara logika mungkin itu benar, tapi secara hati itu kosong. Yang paling geli lagi, ini bukan cuma soal Malaysia ya. Di Medan 30 ton beras dari Uni Emirat Arab dikembalikan. Beras bro, bukan barang aneh, bukan senjata. Beras buat makan. Katanya karena pusat belum mengizinkan bantuan asing. Maaf, kami belum bisa terima dan dikembalikan. Sumpah, ini parah banget. Sementara rakyat terus menunggu. Nunggu apa? Nunggu regulasi kelar, nunggu rapat selesai, atau nunggu kamera datang? Aduh, entahlah pemerintah maunya sih apa. Jujur heran gue sama pemerintah kita. Jujur ya, heran gue sama pemerintah kita. Wajar, manusiawi kalau yang punya hati itu emosi. Orang Malaysia itu yang ngomong pakai emosi karena dia ngerasa yang disakiti itu saudaranya sendiri. Lo harus paham satu hal. Rakyat Malaysia sama rakyat Indonesia itu bukan orang asing. Kita satu rumpun, satu budaya, satu bahasa yang mirip. Satu sejarah panjang. Apalagi Sumatera. Mereka itu cuman dipisahin laut, bukan dipisahin oleh rasa.
Di sini gua merasa bendera boleh beda, pemerintahan boleh beda, tapi di level rakyat mereka itu saudara. Makanya kalau Sumatera kenapa-kenapa, Malaysia ngerasa. Dan kalau Malaysia kenapa-kenapa, Indonesia juga biasanya ikut bergerak. Itu pasti dan fakta. Karena empati itu refleks, bukan instruksi. Dan jujur ya, gue sebagai orang Indonesia malah ikutan malu lihat respon pemerintah sendiri. Karena di saat rakyat butuh pelukan, yang datang malah tabel anggaran. Di saat orang butuh empati, yang keluar malah perbandingan nominal. Ini parah banget ya. Gua nggak tahu mau ngomong apa lagi udah. Pak Pejabat, bencana itu dia nggak nanya APBN kita itu berapa, air banjir itu nggak peduli, bantuan ini nilainya berapa. Yang orang butuh cuma satu, kehadiran dan kecepatan. Makanya waktu orang Malaysia itu ngomel, gue nggak bisa sepenuhnya nyalahin dia. Kata-katanya memang kasar, tapi emosinya itu nyata. Dia bukan benci Indonesia, dia marah karena Indonesia yang dianggap saudara kok tega-teganya ngeremehin uluran tangan dan bantuan mereka. Dan yang paling nyesek, yang jadi korban dari semua ini bukan pejabat, bukan menteri, tapi rakyat di pengungsian. Rakyat yang cuma pengen cepat sembuh, cepat punya tempat tinggal lagi. Gue nggak bilang Malaysia paling benar. Gue juga nggak bilang Indonesia paling salah. Tapi satu hal yang jelas, di tengah bencana, empati itu lebih penting dari ego. Kadang yang bikin orang marah bukan karena ditolak, tapi karena ditolak dengan cara yang dingin, diremehkan. Dan kalau hari ini banyak orang tersinggung, itu karena mereka ngerasa kemanusiaan lagi kalah sama kesombongan. Harusnya kita bisa bilang terima kasih, kami hargai, rakyat kami butuh semua dan doa bantuan dari bapak-bapak. Sesimpel itu. Nggak bikin negara jadi kecil, malah bikin kita kelihatan manusia. Karena pada akhirnya kita ini bukan cuma warga negara, kita sesama manusia. Dan di saat satu saudara tenggelam, yang lain refleks pengen nyelam buat nolong. Itu aja sih. Dan jujur, gue berharap kita bisa belajar dari rasa malu ini. Semoga pemerintah akan cepat mengatasi saudara-saudara kita yang lagi kena musibah di Sumatera. Terima kasih. Ketemu lagi di cerita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.